Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi sejauh ini masih jadi nama-nama terbaru bagi timnas Indonesia. Sebelum mereka, ada Ole Romani, Dion Marks, serta Tim Geppens yang udah dulu dinaturalisasi. Nah, khusus buat Dion dan Geppens, keduanya tentu saja diprioritaskan untuk memperkuat timnas U23 asuhan Gerald van den Berg. Tentu saja targetnya adalah bisa menembus ke Piala Asia serta menembus final, mengingat di edisi sebelumnya tim Garuda mampu menembus semifinal. Jelas untuk mencapai semua itu, Van den Berg butuh pemain yang secara kualitas dianggap mampu bersaing. Nah, meskipun secara jadwal masih belum dipastikan kapan, akan tetapi Van den Berg diketahui ingin menyiapkan kerangka tim lebih awal. Dan kabar baiknya, total ada 9 pemain diaspora yang menurut media-media di Belanda siap untuk memperkuat tim U23 agar bisa mencapai misi besar yang dicapai. Termasuk salah satunya adalah pemain yang pernah membela tim junior Jerman, yaitu Laurin Ulrich. Sesuatu yang kemudian diketahui membuat para rival tetangga kian merajuk. Karena kembali lagi Indonesia terlihat begitu mudah mendapatkan informasi soal pemain keturunan yang tersebar di seluruh dunia. Yang mana salah satu poin plusnya adalah kolam pemain terutama untuk regenerasi timnas Indonesia kini makin dalam pilihannya. Dan itu pastinya membuat Patrick Kluivert sangat bahagia. Meskipun pembagian grup kualifikasi Piala Asia U23 belum dilakukan dan secara jadwal masih belum ada info lanjut, Coach Gerald van den Berg diketahui ingin menyiapkan kerangka tim lebih awal. Sebab biar gimana pun ada target besar yang diemban untuk timnas U23. Selain SEA Games, so pasti lolos ke Piala Asia serta mampu menembus partai final adalah yang utama. Mengingat di edisi sebelumnya, tim Garuda mampu menembus hingga semifinal. Dan berkat pencapaian itu, Indonesia akhirnya masuk ke pot 1 bersama tim-tim kuat lainnya macam Jepang, Qatar, Uzbekistan, Korea Selatan, ataupun Arab Saudi. Adapun tim ASEAN lainnya yang juga masuk pot 1 adalah Vietnam. Tentu melihat sikon yang ada, Indonesia memang punya peluang untuk bisa lolos ke putaran final. Yap, untuk memenuhi target besar yang ada, udah pasti Van den Berg butuh pemain-pemain yang dirasa siap untuk menjalankan sistemnya. Memang sebenarnya dari sisi pemain, adapun pemain dari timnas U20 serta timnas U22 yang kemarin main di AFF bisa jadi pondasi. Akan tetapi untuk bersaing di top level Asia dirasa itu masih sulit, terlebih bila melihat kualitas individu kebanyakan yang dirasa masih kurang. Itulah kenapa naturalisasi akan jadi salah satu alternatif untuk membuat timnas U23 jadi lebih kuat sekaligus juga jadi ajang regenerasi buat timnas senior ke depannya yang sedang menapaki level tertinggi. Nah, untuk saat ini, seperti yang dilaporkan oleh media-media Belanda, setidaknya ada 9 pemain diaspora muda yang sangat available untuk diproses. Mereka adalah Sepp van der Heyden, Jensen Silp, Reno Mans, Tristan Guyer, Delano van der Heyden, Lauren Ulrich, Miliano Jonathans, Adrian Wibowo, dan pastinya Mauro Zelstra. Nah, dari sekian nama tadi, yang paling mencuri perhatian so pasti Lauren Ulrich, di mana wonderkid 19 tahun itu diketahui udah memfollow Fardi Bahdim, yang kita semua tahu siapa. Yap, Lauren merupakan pesepak bola dari Jerman yang mempunyai darah keturunan Indonesia dari kakek sisi ayahnya, di mana sang kakek diketahui lahir di Surabaya semasa zaman Hindia Belanda. Nah, Lauren sendiri adalah gelandang yang kini bermain untuk tim VfB Stuttgart 2 yang saat ini ada di Liga 3 Jerman. Meskipun begitu, Lauren sudah mencatatkan debutnya bersama tim utama Stuttgart di Bundesliga pada musim 2022-2023. Musim lalu, Lauren bermain untuk tim kasta kedua Liga Jerman, SSV Ulm, Bundesliga, dengan status pemain pinjaman dan mampu mencatatkan 5 pertandingan. Saat ini ia diketahui ke Stuttgart 2 dengan mencatatkan 10 pertandingan dan udah menorehkan 2 gol serta 5 assist musim ini. FYI aja, VfB Stuttgart 2 merupakan tim satelit dari VfB Stuttgart yang ada di Bundesliga, dan merujuk pada usianya yang masih 20 tahun, dia dianggap sebagai prospek menjanjikan di masa depan. Terlebih di level internasional, Lauren terbilang cukup berpengalaman, yang mana ia adalah langganan timnas Jerman dari U16, U17, U18, dan U19. Dan dari total 25 pertandingan yang ia mainkan di level kelompok umur, Lauren udah bikin 6 gol
Dimana artinya, meskipun posisinya adalah pemain tengah, Lauren bisa dikatakan cukup produktif. Nah, Lauren sendiri kabarnya sangat terbuka apabila diminta untuk membela timnas Indonesia. Karena baginya Indonesia saat ini sedang dalam progres yang bagus. Dan buat kita, Lauren jelas adalah aset luar biasa jika berhasil didapatkan. Gak cuma untuk timnas U23, namun ia juga bisa diproyeksikan ke timnas senior mengingat pemain ini secara kematangan udah oke. Tak goyah hujan badai melirik, hati membara bagai bara api menyulut. Tiapku senjata perjuangan tak berhenti. Yap, melihat sikon yang ada, tentu jika 9 pemain tadi berhasil didapatkan, kita akan punya komposisi skuad timnas U23 yang bukan hanya menjanjikan, tapi sangat bisa untuk mencapai final Piala Asia. Mungkin untuk formasi, Vandenberg akan tetap memakai pola 3-4-3. Hanya saja intensinya pasti akan lebih menyerang. Mulai dari kiper, Sepp van der Heijden yang memiliki keturunan Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Udah pasti akan jadi kiper utama andai berhasil didapat. Musim ini kiper 20 tahun itu udah tampil 9 kali bagi Vitesse U21 setelah sebelumnya tampil gemilang bersama FC Utrecht U18. Kemudian untuk 3 back, Dion Marks, Renoman, serta back Sunderland, Jensen Seal beneran akan jadi benteng yang terbilang tangguh dan saling melengkapi. Di posisi back kiri, Tim Gepen so pasti jadi pilihan utama. Lalu buat back kanan, Tristan Guyer yang kabarnya baru aja dikontak PSSI tentu akan jadi andalan. Nah, untuk posisi gelandang, duet Lauren serta Delano van der Heijden dinilai akan jadi kombinasi yang pas. Lauren akan bertugas sebagai penyeimbang layaknya Joy Pelupesi di timnas senior. Sedangkan Delano akan bertugas sebagai pemain kreatif layaknya Tom Haye. Untuk di sayap kanan, Mileno Jonathan pastinya adalah pilihan favorit. Kemudian di sayap kiri, Adrian Wibowo yang udah dapat debut di tim utama LAFC di MLS akan jadi pilihan yang menarik. Dan untuk pos nomor 9, Jens Raven masih akan jadi andalan. Jelas selain nama-nama tadi, kita masih punya pemain seperti Cahya Supriyadi, Walber Jardim, Doni Tri, Kadek Arel, Marcelinus Amaola, Victor Datan, Ahmad Maulana, hingga Mauro Zelstra. Intinya dengan skuad tadi siapapun pasti percaya diri untuk bisa bersaing di level Asia bagi timnas U23. Tentu dengan catatan, pemain-pemain tadi bisa diproses dengan cepat, kan gitu. Gak usah bandingin sama edisi sebelumnya, soal banyak pemain Liga 1, tapi bisa sampai semifinal, karena di era itu, 80% pemain timnas U23 udah punya banyak pengalaman bersama timnas senior. Kalau yang baru ini kan enggak, dan fair aja kalau melihat performa timnas U20 di Piala Asia kemarin serta timnas U22 di AFF, ya mungkin hanya beberapa pemain aja yang dirasa mampu buat bersaing di top level Asia, sedangkan sisanya masih harus belajar lagi, kan gitu. Gak jelek, cuma levelnya aja yang belum nyampe. Maka dari itu, kalau ingin seperti timnas U23 edisi sebelumnya, ya pemainnya paling enggak dari sisi individu udah bagus dulu, baru kemudian disatukan sebagai sebuah tim. Dan itulah yang terjadi ketika kita sukses mengalahkan tim-tim kuat macam Aussie, Jordania, hingga Korea Selatan. Menantang dunia, deru napas jadi irama parah. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan sang Garuda. Demi sang Garuda, ku jaga langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut. Tiangku senjata perjuangan tak berhenti. Yap, terlepas dari apapun intinya, semoga apa yang direncanakan bisa dapat hasil yang bagus. Dan kita saat ini cukup bersyukur, ranking FIFA Timnas naik ke posisi 123 usai menang atas Bahrain. Mudah-mudahan, prestasi itu bisa dibarengi dengan progres maksimal, mulai dari timnas kelompok umur, timnas putri, hingga domestik, serta pastinya grassroots. Dan melihat melimpahnya stok pemain diaspora, yang juga cukup bikin tetangga merajuk, ya harus bisa dimaksimalkan. Karena kembali lagi, makin luas poolnya, makin enak pelatih timnas senior buat memilih. Ya kan mending mumet karena banyak pilihan ketimbang mumet gak ada pilihan. So fokus dengan apa yang udah dimulai, lanjutkan project yang ada. Abaikan lambe-lambe lamis yang bisanya cuma bikin gaduh. Untuk itu tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.